Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ica Reza Yuli Rena Putri. Saya dari Prodi Sistem Informasi semester 3 dengan NRP 146232003. Jadi di sini saya akan membuat tutorial perbandingan algoritma penjadwalan CPU untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Operasi. Oke, see you next video. Perbandingan algoritma penjadwalan CPU. Konsep algoritma penjadwalan CPU. Penjadwalan CPU adalah proses dalam sistem operasi yang mengatur urutan eksekusi proses-proses yang sedang berjalan pada CPU. Tujuannya itu memastikan efisiensi, keadilan, dan pengelolaan sumber daya yang baik. Yang pertama ada first come first serve. FCFS adalah algoritma penjadwalan yang paling sederhana. Dalam algoritma ini, proses eksekusi sesuai dengan urutan kedatangannya. Contohnya seperti dalam layar presentasi ini. Yang kedua ada sort test job next atau SJN, dikenal dengan sort test job first, adalah algoritma yang mengeksekusi program yang membutuhkan waktu eksekusi paling sedikit terlebih dahulu. Contohnya seperti pada layar presentasi di atas. Yang ketiga ada round robin, adalah algoritma penjadwalan yang menggunakan prinsip time slice atau kuantum. Setiap proses diberikan waktu eksekusi yang terbatas, disebut time quantum atau time slice. Contohnya seperti ini. Lanjut, sebelum simulasi kita harus mendownload CPU simulatornya terlebih dahulu. Di sini simulasi perbandingan algoritma penjadwalan CPU menggunakan OS simulator. Setelah membuka CPU simulator, maka kita klik Advance lalu klik Compiler. Setelah masuk ke halaman compiler, maka kita tuliskan program seperti ini. Program sudah saya cantumkan di layar, yaitu program deret angka I sama dengan 0, for N sama dengan 1, to 10, I sama dengan I tambah N, next, kemudian N. Lalu klik compile di bawah, lalu klik menu compile lagi, maka dia akan running menjalankan programnya. Setelah selesai, kita klik save di bagian source untuk menyimpannya. Kita save di bagian folder yang mau kita simpan, lalu kita klik save. Contohnya kita di sini save dengan nama program deret angka. Lalu kembali ke menu CPU simulator, lalu klik load compile code in memory. Kemudian setelah running selesai, klik OS 0 di bagian advance. Setelah masuk ke halaman running proses, klik sort test job first, lalu kita fast in saja di bagian OS controlnya agar CPU-nya speednya cepat. Selanjutnya kita isi sesuai data yang sudah kita buat, yang sudah kita peroleh sampai P4, karena saya membuat sampai P4. Setelah diisi, jangan lupa klik create new process.
Kita lanjut ke P2. Lalu create new process. Lanjut ke P3. Dan lanjut ke P4. Jadi data-data yang kita masukkan itu adalah data yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian klik start di bagian OS control. Maka akan running, tunggu sampai selesai. Kemudian klik views, lalu klik view log untuk melihatnya. Tampilan view lognya seperti ini, lalu kita pindah-pindahkan data yang ada di view log ini ke dalam catatan di Word. Inilah data yang akan kita pindahkan. Dan jangan lupa view lognya di save. Lalu di close. Selanjutnya kita klik first come first served FCFS, kemudian kita isi atau masukkan data-data yang diperoleh. Maksudnya data-data yang kita buat, yang sudah kita buat, dan jangan lupa klik create new prosesnya. Setelah data sudah kita isi, maka kita klik start. Lalu kita lihat view lognya di menu view tadi. Kemudian kita isi data di Word-nya sesuai dengan yang di view lognya. Di sini saya sebelumnya sudah mengisi yang bagian SJF, lalu dilanjut dengan FCFS. Di sini TAT FCFS-nya itu 2,683, WT atau waiting time-nya itu 0,29, dan CT-nya itu 2,683.
Kemudian TAT yang P2 nya itu ada 1,823, waiting time nya 1,96, dan CT nya di sini 2,823. Kenapa bisa 2,83? Karena P2 nya itu arrival time nya itu 1, maka ditambahkan 1,823 ditambah 1, maka hasilnya 2,823. Dan di sini 2,830 ditambah 2, karena arrival time dari P3 itu 2, maka ketika sudah dijumlahkan hasilnya hasil CT-nya itu 4,830. Kemudian kita totalkan atau jumlahkan. Contohnya WT 0,29 ditambah 1,96 ditambah 3,96 ditambah 6,91, maka hasilnya 13,12. Kita berlaku untuk semua CT, TAT, WT baik itu SJF maupun FCFS, kita jumlahkan. Setelah kita menjumlahkan WT-nya itu, waiting time dari SJF dan FCFS itu jelas berbeda. Untuk SJF itu 13,12, sedangkan untuk FCFS itu 14,8. Maka sudah terlihat SJF itu lebih cepat daripada FCFS. TAT juga kita tambahkan, kita jumlahkan, CT juga kita jumlahkan. Setelah dijumlahkan, maka kita membuat kesimpulan. Kesimpulannya yaitu perbandingan algoritma FCFS dan SJF secara umum, SJF lebih cepat dan lebih efisien terlihat dari waiting time FCFS, yaitu waiting time-nya sekitar 14,8, dan SJF waiting time dari SJF itu 13,12. Maka lebih cepat 4,23 tiks. Maka lebih cepat 1,68 tiks. Terus turnaround-nya itu dari FCFS 10,078 dan SJF itu 9,252, lebih cepat 824 tiks. Complete time FCFS itu 16,076 dan SJF itu 15,252.
lebih cepat 824 tips. Oke, sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih.